warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara podcast kali ini, dalam acara Ngosek Mas, ngobrol seputaran kesehatan masyarakat. Oke, kali ini saya bersama narasumber dari program imunisasi Puskesmas Sungai Rangit, yaitu Mbak siapa? Saya Rotauli Francisca Sitorus. Ya, beliau ini adalah pengelola program imunisasi. Jadi ibu-ibu yang ingin bertanya tentang masalah imunisasi boleh langsung ke beliau. Beliau inilah pengelola program imunisasi yang ada di Puskesmas Sungai Rangit. Oke. Nah, berujung tema kita pada kali ini lagi gencar-gencarnya, yaitu kampanye Pekan Imunisasi Nasional Polio. Nah, di bulan Juli ini kita seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Koba, itu di bulan Juli akan ada kegiatan yang namanya PIN Polio, yaitu pemberian untuk imunisasi polio ya. Nah, kira-kira masyarakat bertanya-tanya tentang masalah apa sih polio itu, penyakit apa sih, kok harus diimunisasi? Nah, seperti itu ya. Nah, kira-kira apa sih itu imunisasi polio, Pak? Vaksin yang polio itu yang diberikan secara oral untuk pencegahan penyakit polio yang dapat bisa menyebabkan kelumpuhan dan bisa berujung kepada kematian. Oke, nah seperti itu ya. Kenapa kita itu sangat memerlukan yang namanya pemberian imunisasi polio, sehingga untuk mencegah daripada penyakit polio itu sendiri. Nah, kira-kira ya, Mbak, imunisasi ini kan berjalan terus. Nah, pasti ada yang namanya virus polio. Kira-kira virus polio itu bisa ditularkan atau enggak? Kalau untuk virus polio itu bisa ditularkan melalui kotoran, dan itu pola makan yang tidak sehat yang terkontaminasi, dan virus ini bisa berkembang biak di dalam saluran pencernaan. Oke, nah itu ya. Virus ini berarti bisa ditularkan melalui kotoran, ya seperti itu. Jadi makanya kita sangat perlu yang namanya imunisasi polio. Nah, jadi kira-kira kenapa kita itu sangat perlu ya imunisasi polio? Kalau untuk perlunya pasti perlu ya, karena itu paling efektif untuk pemberian imunisasi dalam pencegahan polio. Vaksin ini diberikan berkali-kali, dapat melindungi seorang anak-anak akan seumur hidup. Ya, pencegahan polio dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi pada anak-anak. Oke. Artinya imunisasi polio ini dapat membentuk suatu kekebalan tubuh ya pada anak itu sendiri. Berarti berjenjang, kalau diberikan berjenjang itu akan berdampak, sistem kekebalan tubuhnya akan kebal secara seumur hidup ya. Nah, kira-kira ya berapa kali sih imunisasi polio ini diberikan dan siapa saja sasaran yang untuk pemberian dan sasaran imunisasi ini? Untuk imunisasi rutin itu ada 4 kali pemberian, 3 kali secara tetes dan 1 kali secara suntikan. Dan untuk pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional ini diberikan pada sasaran 0 sampai 7 tahun, berarti dari bayi dan kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Berarti imunisasi ini bisa didapatkan di posyandu ya, puskesmas, ataupun di pustu atau polindes. Nah, sedangkan untuk yang umur 7 itu bisa dilakukan ya, jadwal di sekolah seperti itu ya. Nah, berarti bulan ini benar-benar jadwal yang sangat padat, artinya kita memang harus mensukseskan Pekan Imunisasi Nasional untuk polio ya. Nah, kira-kira nih ya, apakah imunisasi polio ini bisa menyebabkan demam? Kalau untuk imunisasi pada umumnya tidak menyebabkan demam, karena itu sifatnya untuk sementara. Apabila terdapat demam, itu bisa memberikan obat penurun panas atau mengkompres di bagian kepalanya. Itu ya. Jadi ibu-ibu, orang tua itu tidak perlu khawatir anaknya jika terjadi demam ketika diberikan pasca imunisasi. Jadi tetap tenang ya, diberikan kompres saja, setelah itu boleh diberikan obat ya. Menurun panas apabila demam. Ya, oke. Nah, kira-kira nih namanya kan penyakit polio. Penyakit polio ini kan terkenal istilahnya dengan lumpuh ya.
Kira-kira itu penyakit polio ini bisa nggak Mbak disembuhkan? Kalau untuk penyakit polio ini tidak bisa disembuhkan, tapi bisanya dicegah. Oh, bisa dicegah. Nah, Ya. dicegah ya. Artinya apa? Dengan pemberiannya imunisasi polio ini berdampak ya, pada kehidupan selanjutnya, artinya seumur hidup itu akan terjaga sistem kekebalannya. Jadi nggak usah khawatir jika terjadi penyakit lumpuh, makanya sebelum penyakit lumpuh itu terjadi boleh diberikan imunisasi. Nah, kira-kira ya, kan ini kan penyakitnya penyakit polio, Ya. ada ciri-cirinya ya. Ciri-ciri menderita polio itu seperti apa sih, Pak? Kira-kira? Itu bisa terjadi pada anak itu demam, kelelahan, muntah, dan keseimbangan refleks. Nah, jadi mereka itu kehilangan refleks atau sakit kepala. Jadi bisa menyebabkan salah ya kan? Ciri-ciri yang menderita polio. Nah, jadi ciri-ciri orang yang menderita polio ini ya sudah dijelaskan tadi oleh Mbak Rona. Jadi berarti itulah ciri-ciri yang menderita polio. Ya. Oke, lanjut. Nah, selain itu penyakit polio ini biasanya menyerang umur berapa? Kalau untuk penyakit polio itu menyerang mayoritas itu anak-anak ya, tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa menyerang untuk orang dewasa atau tidak ada batasan umur. Itu penyebabnya karena memang penyakit polio ini terlalu kita anggap sepele tapi bisa mematikan seperti itu. Oh, berarti memang sangat-sangat penting sekali ya dengan pemberian imunisasi polio ini ya. Oke. Nah, cara mencegah daripada penyakit polio ini seperti apa sih Mbak kira-kira? Cara pencegahan untuk penyakit polio ini hindarin makan makanan yang membeli makanan atau di tempat yang kurang bersih, cuci tangan secara teratur, hindari kontak dengan orang yang polio, dan selalu terapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga, dan dapatkan vaksin polio sebelum bepergian ke luar negeri atau kemanapun. Oke, nah ya, ibu-ibu maupun orang tua nggak usah khawatir karena di bulan Juli ini kita ada pekan imunisasi nasional polio. Jadi segera bawa anaknya baik yang berumur 0 sampai dengan 7 tahun ya, baik ke posyandu, puskesmas, pustupolides maupun nanti terjadwal di sekolah-sekolah seperti itu ya. Nah, untuk di wilayah Kobar sendiri itu kan bulan ini ya. Kira-kira tanggal berapa sih, Pak? Kalau untuk pelaksanaan PIN polio ini dia ada 2 putaran pemberiannya selama jaraknya 2 minggu dari pemberian pertama dan kedua. Kalau untuk yang pelaksanaan pertama kita adakan dari mulai tanggal 23 Juli sampai 2 minggu ke depannya. Dan untuk putaran keduanya kita jadwalkan lagi di posyandu atau di sekolah berikutnya. Oke, nah catat ya bagi orang tua maupun ibu yang memiliki anak di usia 0 sampai dengan 5 tahun ya. 7 tahun ya. Untuk 7 tahunnya di sekolah, untuk yang 0 sampai 5 boleh di posyandu ya. Oke. Nah, kira-kira ini ada nggak pesan dan pesannya untuk orang tua ataupun untuk semua masyarakat yang ada di wilayah Sungai Rakyat ini? Baik, pesan dan kesan pada orang tua, jangan lupa membawa anak ke posyandu, rutin membawanya untuk imunisasi baik penimbangan berat badan, karena tidak akan rugi membawa anak apalagi vaksinnya gratis. Oke, nah gratis ya, jadi nggak usah khawatir, datang aja ke posyandu ya. Kira-kira ada nggak nih moto atau tema untuk PIN kali ini? Untuk suksesnya bagi Puskesmas Sungai Ranit, ayo sukseskan PIN polio, ayo imunisasi. Oke. Dan ilmunya kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Ulangi. Oke ya. Ulangi. Ya, baiklah. Terima kasih Mbak Rona sudah dapat hadir pada podcast kali ini ya. Terima kasih untuk saran dan ilmunya untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke. Amin. Salam sehat.